Terima kasih, selamat sore. Saya deg-degan nih. Saya terima kasih, selamat sore. Lause, saya kenal longfitologi waktu itu anak saya Down syndrome. Saya urus anak saya sendiri, saat ini 8 tahun, kemudian dia harus dari setiap ketemu dokter jantung dia mesti dioperasi. Saya kemanapun mesti dioperasi. Saya nggak rela itu dioperasi karena kegagalan bisa saja terjadi. Kemudian saya deg-degan sekali. Kemudian ada ABC datang ke sekolah kami demonstrasi. Saya minta sama suster kepala sekolah untuk saya bisa diikutkan pelatihan ini, kemudian saya diizinkan dan saya mengikuti. Begitu saya mengikuti, hal yang terjadi pada saya menderita mah sangat kronis. Jadi kalau udah sakit tuh rasanya seperti sakit jantung. Kemudian saya terapi terus. Yang terjadi saya selama 6 kali terapi, saya sekarang udah ngopi hampir setiap hari. Karena banyak ngopi saya itu. Rasanya kayak deg-degan gitu, tapi sekarang malah saya hampir setiap hari ngopi gitu. No problem gitu, saya nggak stop konsumsi obat. Kemudian saya cerita sama teman-teman saya di sekolah, terus kamu kok ngopi sih? Iya nih saya begini begitu. Kemudian mereka minta diterapi, coba dong gitu. Dari migrain nggak bisa duduk lebih dari 15 menit, masuk angin segala macam. Jadi saya kayak buka praktek tiap anak saya sekolah, udah pada ini ngantri gitu teman-teman saya. Kemudian saya terapi, ada yang sambil ngomong, pokoknya aku nggak bisa 15 menit duduk ya, katanya gitu. Baru saya pegang gitu, dia ini, gue bisa gitu. Akhirnya berkembang pembicaraan. Kemudian sampai anak saya sekolah, saya biasa sampai rumah ditelepon sama teman. Anaknya si ini sakit di rumah sakit. Jadi saya seperti seperti kayak pelayanan. Jadi saya besoknya saya ke sekolah, drop anak saya dengan izin suster kepala sekolah, saya datangin ke rumah sakit ke tempat yang sakit-sakit itu. Jadi begitu belum jam besuk, pokoknya yang penting saya mesti masuk karena saya harus terapi mereka. Puji Tuhan semuanya, puji Tuhan akhirnya mereka bisa cepat mengalami improvement terhadap penyakit mereka. Kemudian ada juga yang mau dirawat, rata-rata itu pasien banyak demam berdarah. Saya datangi rumah mereka. Saya terapi sekali, 2 kali, mereka mengalami perbaikan, jadi nggak perlu dirawat. Jadi terus berlanjut seperti itu. Akhirnya di sekolah kami juga melakukan terapi kepada murid-murid di sekolah luar biasa, dan itu sangat berguna sekali ilmu itu bagi anak-anak di situ, termasuk anak saya. Dia suka ngikutin karena dia hobinya nari sama nonton. Saya suka kasih order yang ringan-ringan, tolong mama ambilkan itu, yang ini, yang itu, yang ini, yang itu. Jadi saya suruh situ. Dan puji Tuhan dia sudah mengalami perbaikan. Dia bisa perintah sudah ambil galon, ambil itu. Memang kalau mengajar anak seperti anak saya harus hitam-hitam, putih-putih. Jadi saya kasih tanggung jawab dan dia puji Tuhan sudah bisa mengikuti instruksi saya satu persatu. Memang saya nggak bisa buat dia seperti yang lainnya mungkin normal atau apa, tapi setidaknya dia ada perbaikan dengan longfitologi. Saya sangat berterima kasih, semoga ilmu ini terus menjadi berkat bagi sesama. Satu contoh, kalau yang anak-anak sih banyak contohnya ya. Ini satu. Anak saya ada. Boleh, yang mana aja? Ya, kalau misalnya untuk yang di sekolah, misalnya anak saya, jadi dia dulu saya jalannya lari. Anak sekolahnya begini. Saya bukan yang malu-malu. Umur 8. Ya, terus dia laki. Kemudian dia sekarang larinya memang, tapi dia udah mulai, dia suka ikutin kartun apa, dia kok bisa begini. Tadinya nggak bisa. Setelah berapa kali? Itu kalau anak saya sih saya cicil, saya konsultasi dengan Busyana, dengan Pak Joni segala macam, itu memang harus dicicil. Jadi kemajuan ini setelah berapa kali? Bisa jalan seperti film kartun, udah bisa niru gitu. Jadi itu saya ngalamin keajaiban itu pada seminggu. Itu seminggu saya lagi getol-getol yang masih setiap hari. Ya, setiap dia tidur memang pertama kali dia kalau saya tidur saya terapi, dia suka saya buka mata dia di sono. Saya
sana lagi dia sana, akhirnya terus katanya bisa dari jauh atau apa. Yang bikin saya yakin karena dia waktu 1,5 meter saya terapi, dia begini. Nolak. Iya, gini. Jadi saya pikir, oh ini sepertinya energinya nyampe ke dia. Sebelumnya gerakan nggak begitu banyak. Enggak. Jadi saya waktu pas terapi dia dadanya, dia punya boncor jantung, dia punya talasemi. Klep jantung nggak rapet. Mungkin istilahnya bukan boncor lagi, anak saya jantungnya udah bolong. Ya, Sejak lahir, bawaan lahir. Iya, itu sedikit tapi itu membesar. Terus 1 titik atau berapa titiknya? itu sekitar 26 sampai 28 mm. Rekah apa tuh? Bolong. Jadi mau dipasangin alat juga dia udah. Satu tempat. Iya. Terus maaf, jadi waktu saya terapi dia pertama kali dadanya seperti ini, Dwi. Kayak geruduk gitu. Setelah berapa kali terapi, Reaksinya, bunyinya keras. saya rasanya kayak gini-gini. Kita terapi kita ada rasa. Iya, saya tempel di dadanya kayak gitu. Terus kemudian berikutnya terus. Jadi saya udah seperti Tenang. jantung tenang. Iya, dan dia juga tetap yang nggak bisa diam. Terakhir ada di foto nggak? Belum ukurannya udah? jadwalnya. Pasti kalau ke dokter lagi, operasi gitu. Jadi saya tunggu dulu deh. Tapi kelihatan udah lebih tenang. Iya. Sudah lebih bertenaga. Jadi apa ya? Bocornya udah pasti lebih kecil kalau bisa bertenaga. Kalau saya sih nggak tahu dia bakal lebih bocor lebih kecil atau lebih bagaimana, karena ini sifatnya mosaik. Setiap anak kan unik. Setiap anak dengan kita terapi, kita nggak tahu perkembangan dia bagaimana. Tapi dengan terapi kita nggak tahu. Tapi intinya saya lihat lebih baik. Dia bukan yang gampang batuk pilek, nggak gampang sakit-sakitan. Biasanya juga nggak gampang. Dia biasanya lemah. Ya dia dikit-dikit kan suka terserang begitu, tapi dia udah mengalami kayak kuat, terus dia secara pemahaman mengalami peningkatan gitu. Ya itu saya bilang dia nggak bisa mungkin seperti yang normal lainnya, tapi ada kemajuan. Ada kemajuan pasti. Dia punya perhatian, konsentrasinya lebih bagus. Iya. Gerakannya juga udah lebih. Ya lebih teratur. Kalau misalnya kebanyakan nerapi atau itu saya ngerasa kayak jalan di atas awan gitu rasanya. Jalan di atas awan. Jadi nggak kalau udah selesai banyak terapi misalnya sini gitu. Misalnya temen udah berat begitu, nanti kalau udah punya terapi kayak masuk dunia lain, kayaknya kayak jalan di atas awan lebih kayak ringan gitu. Ringan. Iya. Ringan. Bukan ini bingung atau mabuk. Ringan. Enak. Gitu. Iya, saya nggak tahu. Tapi ya nyaman ya, bukan yang. Jadi dalam 1 hari bisa nyambung berapa orang gitu terapi? Iya.就刚刚问了他，如果在整个体制学校里面给很多学生，就联系做了几个学生这个做调整，自己有没有反应？他说有，就好像做了几次的那个调整，给人家的那个帮助调整，他就感觉到自己就走路好像很轻，好像在云上走路一样，很自如的。Februari saya baru tahu ibu anaknya demikian. Waktu itu anak itu benar-benar nggak bisa diem, itu saya saksikan sendiri. Lari sana, lari sini, benar nggak Bu? Tapi tadi pagi saya baru seperti Februari sekarang kita baru ketemu lagi, berarti udah hampir 6 bulan ya. Tadi pagi saya lihat dengan mata saya sendiri, benar-benar saya terkagum. Itu anak udah bisa pegang saya, juga bisa erat sekali sama saya. Saya beri selamat Ibu, selamat sekali lagi.